Jadi bahasa Minang ini nggak ada hubungannya dengan Islam sebenarnya. Karena sebelum Islam ada, itu bahasa Minang tuh sudah ada. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana kabar Anda semuanya? Baik di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maupun di seluruh dunia, yaitu sahabat-sahabat Rina Solihin. Saya berdoa, saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, selalu bersuka cita, dan penuh ucapan syukur terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, video ini khusus saya buat untuk menjawab pertanyaan netizen atau komentar yang saya pilih secara random, dan ini saya lihat sebagai satu komentar yang memang harus saya klarifikasi, saya jawab dengan baik, dan saya berharap dengan demikian bisa memberkati banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membacakan satu komentar yang saya pikir ini sangat menarik untuk saya tanggapi, teman-teman. Ketika saya mengomentari videonya Uda Ade Armando, dan saya mengangkat atau mengingatkan akan peristiwa penghilangan atau penghapusan Injil berbahasa Minang dari Play Store atas permintaan Gubernur Sumatera Barat saat itu. Nah, komentator ini berkeberatan ketika saya mengangkat masalah itu dan membandingkan dengan permintaan dari Saifuddin Ibrahim untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Jadi dia mungkin tidak suka atau berkeberatan dengan itu. Dan dia katakan itu berbeda, ya. Kalau Injil berbahasa Minang diminta untuk dihapus dari Play Store, ya. Itu kan masih ada Injil berbahasa yang lainnya, begitu. Masih ada Injil berbahasa Indonesia. Begitu ya. Tetapi kalau 300 ayat itu diminta untuk dihapus, ya tidak bisa, begitu katanya, ya. Jadi dia tidak senang ketika saya mengingatkan itu, begitu. So, teman-teman, sebenarnya bukan itu persoalannya. Bukan masalah masih ada Injil berbahasa lain, lalu Injil berbahasa Minang dihapus saja dari Play Store. Bukan itu persoalannya. Saya bicara bukan masalah itu, tetapi saya menyorot dari perspektif keadilan. Keadilan, ya. Saya katakan, semua manusia punya hak yang sama. Punya hak azazi yang sama. Begitu, ya. Gubernur Sumatera Barat itu tidak berhak untuk apa? Untuk meminta agar Menkominfo menghapus Injil berbahasa Minang. Ada apa? Apa yang mendasarinya sehingga diminta untuk dihapus? Apakah hanya karena falsafah adat basandi sarak basandi kitabullah? Bukankah Injil itu adalah kitabullah? Injil itu adalah salah satu dari kitab Allah. Ya, Injil itu bukan novel. Injil itu bukan buku sejarah. Injil itu bukan artikel. Injil itu adalah kitab Allah atau kitabullah. Ya, kalau itu alasannya. Sangat naif sekali kalau ada orang Islam tidak mengakui Injil. Ya, tidak mengakui bahwa Injil itu adalah kitab Allah. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk menghapus
Injil berbahasa Minang dari Play Store. Ya. Yang kedua, ingat, bahasa Minang ya sudah lebih duluan ada daripada agama Islam di Minangkabau. Sebelum Islam ada, ya, itu orang Minang itu adalah kebanyakan itu orang Hindu. Saya bisa buktikan di kampung saya, itu saya masih menemukan yang namanya arca-arca. Ya, di tempat-tempat tertentu. Saya menemukan arca-arca, itu peninggalan agama Hindu. Ya. Dan kalau dilihat wajah face dari orang-orang Minang, itu tidak sedikit yang seperti orang India. Ya, kalau di kampung saya itu, ya, itu banyak sekali seperti orang India. Ya. Jadi bahasa Minang ini nggak ada hubungannya dengan Islam sebenarnya. Karena sebelum Islam ada, itu bahasa Minang itu sudah ada. Orang dulu, orang Hindu yang ada di Minangkabau, itu bahasanya juga bahasa Minang. Dan bahasa itu diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang boleh memonopoli satu bahasa sebagai miliknya. Tidak bisa. Semua umat manusia bebas. Mau pakai bahasa apa saja dia bisa pelajarin dan dia boleh pakai. Begitu. Apakah saya tidak boleh memakai bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Itali? Bebas. Anda mau belajar bahasa apapun, silahkan. Ya, kalau Anda bisa berbahasa itu, silahkan Anda gunakan. Tidak ada satupun hukum yang bisa membatasi itu. Ya, tidak ada hukum yang mengatur bahwa sebuah bahasa dimonopoli oleh satu kelompok agama. Tidak ada. Ya, jangan mengarang-arang, jangan mengada-ngada, begitu kan? Tidak ada. Ketika bangsa Israel membangun menara Babel dengan tujuan untuk bisa suaranya didengar oleh Allah, dia membangun menara Babel. Ya. Akhirnya Tuhan marah dan mereka dicerai-beraikan dan bahasa mereka dikacaukan. Dikacaukan. Ya, maka timbullah banyak bahasa seperti hari ini. Begitu, ya. Jadi bahasa itu bukan milik satu suku tertentu, bukan. Ya, bahasa itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi nggak boleh dimonopoli. Jadi Injil mau berbahasa apapun itu tidak boleh dibatasi. Karena memang Tuhan mau Injil itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Ke dalam seluruh bahasa yang ada di bumi ini. Karena Tuhan mau manusia itu menyembah Allah dalam segala bahasa. Bukan dalam satu bahasa. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Kita bisa lihat bahwa Allah mau semua manusia menyembahnya dalam segala bahasa yang ada di dunia ini. Bukan hanya dalam bahasa tertentu saja. Jadi saya kalau berdoa, saya mau pakai bahasa Minang, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jerman, mau pakai bahasa Indonesia, suka-suka saya. Dan Tuhan itu mengerti semua bahasa, karena Dia yang buat. Ya. Nah, ini kita bisa baca di Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Garis bawahi. Bersumpah setia. Artinya menyembah Allah dalam segala bahasa. So, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ya ada tindakan menghapus Injil dalam bahasa apapun dari Play Store. Ya. Tidak ada. Tidak ada hak sama sekali. Itu hanya menunjukkan arogansi. Ya, arogansi seseorang atau sekelompok orang kepada minoritas di negeri ini.
So teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dalam menjawab komentar ini, ya, yang saya pilih secara random, semoga bisa memberkati teman-teman semua, semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua, semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.